Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Syamita dari Sekolah PT1. Di sini saya akan menjelaskan materi IPAS tentang kerjasama antar negara. Indonesia berperan aktif dalam membina hubungan dengan negara. Hubungan luar negeri di Indonesia secara resmi telah dimulai sejak negara Indonesia 17 Agustus 1945. Kesempatan ini dimanfaatkan Indonesia untuk senantiasa mempromosikan kehidupan masyarakat yang harmonis, menjunjung tinggi nama-nama masyarakat, hidup berdampingan dalam keberagaman, serta saling menghormati dalam beragam. Indonesia selalu mengajak negara sahabat untuk tidak mencampuri urusan dalam negara lain. Yang pertama ada kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang melakukan antar dua negara yang terdapat aktivitas timbal balik kedua belah pihak negara tersebut. Motif kerjasamanya adalah umumnya timbul didasari oleh motif dan kepentingan masing-masing negara yang terkait tiga motif. Yang utamanya adalah satu, menjaga kepentingan nasional. Sebagai contoh, saat Indonesia mengalami gagal panen dan kelangkaan pangan hingga kebutuhan pokok masyarakat tidak tercukupi dengan adanya kerjasama. Kerjasama bilateral antar negara, Indonesia dapat melakukan impor bahan pokok tersebut dari negara yang mengalami surplus. Yang kedua, menjaga perdamaian. Kerjasama bilateral merupakan salah satu cara untuk menjaga perdamaian karena suatu negara tidak mungkin berperang dengan negara sahabat. Oleh sebab itu, semakin banyak negara yang saling mengadakan kerjasama bilateral. Yang ketiga, kesejahteraan ekonomi. Kerjasama akan mendatangkan manfaat secara ekonomi melalui perdagangan ekspor dan impor dan manfaat ekonomi lainnya, seperti contoh donasi bagi negara miskin dan pinjaman tunai dan hibah. Yang kedua adalah negara yang melakukan kerjasama dengan Indonesia. Menjalin kerjasama bilateral dengan Indonesia dengan memindai kode QR. Yang C, bidang kerjasama bilateral. Ada 4 pokoknya. Yang pertama, kerjasama bidang hukum, merupakan kerjasama yang bersangkutan dengan nasabah hukum, diantaranya adalah bentuk importo, perjanjian ekstradisi, dan pertukaran tahanan. Dan yang kedua, kerjasama bidang ekonomi, meliputi perdagangan ekspor impor, penanaman modal, utang piutang, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah ekonomi serta penurunan kebutuhan masing-masing negara. Kerjasama bidang pendidikan dan sosial budaya meliputi pertukaran pelajar, pembukaran beasiswa, pertukaran guru dan dosen, pertukaran pementasan budaya masing-masing, dan pertukaran tenaga ahli. Dan yang terakhir adalah kerjasama bidang pertahanan, meliputi latihan militer bersama, pembelian alutsista, kerjasama pengamatan daerah perbatasan, serta kerjasama intelijen dan penanganan teroris. Yang kedua adalah kerjasama regional. Kerjasama antar negara di suatu kawasan yang umumnya berdekatan, tujuan utamanya adalah untuk memajukan dan memperkokoh ekstensi negara yang berada pada suatu kawasan. Dan yang ketiga, kerjasama multilateral. Bentuk kerjasama yang melibatkan lebih dari dua negara atau kelompok. Kerjasama tidak memandang kewilayahan. Contohnya sebagai berikut. A. Perserikatan Islam, United Nations. Struktur organisasi PBB untuk menjalankan fungsinya. A. Majelis Umum, General Assembly, anggota Majelis Umum PBB, seluruh anggota PBB. Yang kedua, Dewan Keamanan. Dewan Keamanan yang bertugas menjaga keamanan dan perdamaian antar negara. Dewan Keamanan PBB beranggotakan 15 negara, yaitu terdiri atas 5 anggota tetap, yaitu Tiongkok, Prancis, Rusia, Inggris, Amerika Serikat, serta 10 anggota yang tidak tetap. Yang C, Dewan Ekonomi dan Sosial. Ekonomi dan Sosial, dewan yang bertugas membantu Majelis Umum untuk mempromosikan kerjasama dan sosial pada tingkat internasional. Dewan Ekonomi dan Sosial PBB beranggotakan 54 negara yang terpilih oleh Majelis Umum.